Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang soleh dan solehah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Hari ini kita ketemu lagi, ngaji lagi setelah pekan kemarin. Kita libur karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan juga Hari Raya Tasyrik. Masya Allah ya. Nah, pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan tema akidah kita yang mana kita sedang mengenal surga. Bagian yang kedua. Dan tepatnya sekarang kita akan mengenal pintu-pintu surga. Kita udah tahu tuh surga tuh apa, surga tuh ada apa aja, surga itu benar apa enggak, kita udah tahu. Dan sekarang kita akan mengenal pintu-pintu surga. Nah, pada pertemuan yang lalu sebenarnya hadis ini Kak Fikri sudah sampaikan adik-adik. Cuma kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi nafkah kepada suami istri, ya, fi sabilillah, niscaya dia dipanggil dari pintu surga. Waalaikumsalam. Ya, gimana tuh dipanggilnya? Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebaikan. Tuh ya, dipanggil dari pintu surga tersebut. Jadi kalau kalian nih lihat Abi berangkat kerja, mencari nafkah, kita harus semangatin. Ayo Abi, cayo, semangat. Nah, gitu adik-adik ya. Biar apa? Biar nanti Abi kita, kalau misalkan wafat, semangat dalam keadaan semangat mencari nafkah untuk keluarganya, nanti dia bisa dipanggil dari pintu surga. Kemudian, barang siapa yang termasuk ahli sholat. Ahli sholat itu apa Kak Vicky? Orang yang rajin sholat. Niscaya dia akan dipanggil dari pintu sholat. Sholat wajibnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sholat malamnya rajin, ya adik-adik, sholat duhanya rajin. Tuh, dia nanti akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, niscaya ia dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang dia masuk ke tentara, jadi tentara, dia niatnya ingin membela agama Allah, melindungi negara, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka dia nanti akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk dari ahli puasa, ya adik-adik, niscaya dia akan dipanggil dari pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Dia rajin puasa sunnah, dia rajin puasa Ramadan, ya, dan puasa-puasa lainnya tuh dia kerjain. Pokoknya dia tuh seneng banget kalau misalkan ada ibadah puasa, dia kerjain tuh. Maka dia nanti akan dipanggil dari pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil dari pintu sedekah. Kalau misalkan dia orang suka bantu, suka sedekah dengan hartanya, entah itu sedekah yang wajib seperti bayar zakat, ya sedekah yang sunnah, memberi makan orang, memberi minum orang, membantu kesulitan orang, meringankan beban orang lain, maka nanti dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Tuh adik-adik. Jadi pintu-pintu surga itu ada banyak. Ya, semua tergantung dengan amal soleh yang kita kerjakan ketika di dunia. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ketika Rasulullah menjelaskan hadis tadi, adik-adik ya, kata Abu Bakar, demi Allah, ayah dan ibuku sebagai tebusan engkau, wahai Rasulullah. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bala, benar. Dan aku berharap, wahai Abu Bakar, engkau termasuk dari mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adik-adik rahimakumullah, dari hadis ini kita tahu bahwa surga itu memiliki pintu-pintu, dan pintu-pintu tersebut memiliki nama-nama. Nah, sebelum kita mengetahui nama-namanya, kita perlu tahu dulu bentuk pintu surga itu seperti apa. Tetapi adik-adik, dari hadis tadi itu yang Kak Vicky bacain, ternyata ada loh dari kalangan manusia yang dipanggil dari seluruh pintu surga. Tadi kan pintu surganya ada banyak tuh, ya adik-adik ya. Ada ternyata orang yang dipanggil dari berbagai pintu surga. Contohnya Abu Bakar. Kak Vicky, kenapa sih kok Abu Bakar dia dipanggil dari seluruh pintu surga? Nah, karena adik-adik kata para ulama, Abu Bakar itu orangnya senang banget beribadah. Ibadah apa aja, ya dia kerjakan. Ibadah jihad, dia kerjakan. Ibadah bersedekah, zakat, dia kerjakan. Ibadah sholat, dia kerjakan. Ibadah puasa, dia kerjakan. Bahkan adik-adik di dalam hadis yang lain, dalam satu hari, Abu Bakar itu bisa mengerjakan berbagai macam ibadah yang kalau dipikir-pikir, gimana cara ngerjainnya ya? Oh, adik-adik tuh. Nah, inilah berarti tanda bahwa kalau kita semakin bersemangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, semakin banyak jenis ibadah yang kita kerjakan, kita ada kemungkinan akan dipanggil dari berbagai pintu surga. Semoga ya Kak Vicky, adik-adik semua, dan juga keluarga, juga kaum muslimin, diberikan keutamaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu surga disebutkan memiliki luas yang sangat besar. Bahkan ada yang menyebutkan seluas perjalanan 40 tahun. Kalau di rumah aku, Kak Vicky, pintu paling lebarnya cuma ya 1,5 meter atau paling besar 2 meter adik-adik. Yang pintunya ada 2 tuh ya. Ini pintu surga luas banget adik-adik. Seperti orang yang melakukan perjalanan 40 tahun. Dan beberapa hadis juga menyebutkan adik-adik bahwa luas setiap pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dengan kota Basroh. Kak Vicky, kota Basroh itu di mana Kak Vicky? Aku taunya Basreng, bakso goreng. Basroh itu adik-adik adalah sebuah kota yang ada di Irak. Kak Vicky mau tanya, negara Irak itu ada di benua Eropa atau di benua Asia? Siapa yang bisa jawab? Asia. Betul. Ya, ada di benua Asia. Ya. Nah, nanti kalian bisa cari tuh ya di Google Map adik-adik, ketik kota Basroh Irak. Wah, gitu. Kak Vicky ini adik-adik udah mengukur dari Google Map jaraknya berapa sih dari kota Mekah di Saudi Arabia sampai ke Basroh. Nih, yang Kak Vicky ambil angkanya sekitar 1.272 kilometer. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Itu pintunya berarti luas banget adik-adik. Ya, pintunya besar sekali. Kira-kira ada nggak ya di dunia ini rumahnya yang pintunya selebar itu? Nggak ada lah Kak Vicky ya. Masya Allah ya. Nah,
Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, kita akan mengenal nama-nama pintu surga. Kalian hafalkan ya. Nanti Kak Vicky akan buat kuis pakai Google Form. Jadi, nanti kalau kalian hafalkan atau kalian catat, ya, kalian nanti bisa kerjakan kuisnya, ya. Nanti dapat nilai bagus, alhamdulillah. Pintu yang Kayak game ya. pertama, iya, kuis gitu ya adik-adik ya, kayak apa ya, kuesioner pertanyaan gitu, pilihan ganda. Nah, adik-adik, pintu pertama, kata para ulama namanya babus sholah, ya, pintu sholat, yang dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan sholat, rajin sholatnya, nggak pernah bolong-bolong. Di sini mudah-mudahan nggak ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Mudah-mudahan sholatnya udah rajin semua adik-adik ya. Udah sholat 5 waktu, udah subuhnya sholat, zuhurnya sholat, asarnya sholat, maghribnya sholat, isyanya sholat. Jangan ditinggalin. Nanti nggak bisa masuk pintu sholat di surga. Ya, sayang adik-adik. Lalu yang kedua, babul jihad, pintu jihad yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kak Vicky, aku nggak mau jadi tentara. Soalnya kalau di tentara kepalanya harus botak. Aku nggak mau kepala aku botak. Aku maunya jadi dokter. Bisa nggak aku termasuk dari golongan orang yang berjihad di jalan Allah? Jawabannya bisa adik-adik. Yang penting ketika kita jadi dokter, kita niatnya menolong orang. Niatnya untuk membantu orang. Kak Vicky, aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi pemadam kebakaran. Bisa nggak masuk pintu jihad? Bisa adik-adik. Kalau kalian jadi pemadam kebakaran, kalian niatnya untuk menolong orang lain, untuk berdakwah, untuk apa namanya beramal soleh di jalan Allah. Nah, Kak Vicky, aku mau jadi ustadz, mau jadi pendakwah. Bisa nggak aku itu jihad di jalan Allah? Nah, kata para ulama adik-adik, di zaman sekarang, yang mana kita, ya alhamdulillah ya, hampir di seluruh negara, kecuali di Palestina, merasakan keamanan, atau di beberapa tempat adik-adik, kata para ulama di zaman kita sekarang, justru orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah mereka yang berdakwah di jalan Allah. Guru, tuh adik-adik, yang ngajarin di sekolah, guru TPA, guru ngaji. Nih, kayak Kak Vicky nih, ngajarin kalian mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi Muhammad, mengenalkan agama Islam, mengenalkan atau mengajarkan rukun iman, rukun Islam, akidah, semuanya. Nah, ini Kak Vicky termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Gitu adik-adik. Dan inilah sekarang orang-orang yang dikatakan berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang melakukan perjuangan di jalan ilmu. Ya Kak Vicky, tapi aku nggak mau jadi ustadz, aku maunya jadi pebisnis, mau jadi miliuner. Aku bisa masuk pintu jihad? Bisa adik-adik. Kalau kalian jadi orang kaya, nanti kalian sedekahin hartanya untuk di jalan Allah. Bantu, bantu dakwah, kayak gitu. Nah, bahkan adik-adik, orang-orang yang kaya, yang sedekah, dia dapatnya dua tuh. Ada babul jihad, ada babus sodakoh. Nah, sekarang kita sebut ini, babus sodakoh. Ya, pintu sedekah yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Tuh adik-adik. Kak Vicky, sedekahnya harus jutaan, harus miliaran sedekahnya. Enggak adik-adik. Sedekahnya boleh kok 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 50.000. Pokoknya semampu kita. Yang penting ketika kita bersedekah, kita ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan karena pengen dipuji. Ih, dia mah rajin sedekah tuh ya. Hebat. Hebat rajin sedekah. Ahli sedekah. Bukan begitu adik-adik. Tapi kita sedekah nih karena Allah. Kak Vicky, sedekah yang paling bagus tuh gimana sih Kak Vicky? Aku pengen tahu sedekah yang paling bagus. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang kita keluarkan yang tahu hanya kita dengan Allah doang. Sedekah diam-diam adik-adik. Hah? Sedekah diam-diam maksudnya sedekahnya mulutnya sambil ditutup gitu Kak Vicky pakai plester. Enggak. Maksudnya sedekahnya nggak ada yang tahu orang lain. Yang tahu cuma kita doang sama Allah. Habis sedekah kita nggak cerita-cerita. Diem aja. Padahal tadi habis sedekah sekian, habis bangun masjid, habis bantu orang, habis nolongin orang. Gitu adik-adik. Nah inilah sedekah yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling besar pahalanya. Kemudian yang keempat, adik-adik rahimakumullah, babu ar-rayyan, ya. Babu ar-rayyan. Ya, ini apa? Pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Ya. Pintu ar-rayyan ini disebut dengan babus siyam. Jadi namanya ada dua adik-adik. Ada babu ar-rayyan, ada pintu ar-rayyan, ada juga babus siyam. Ya, ini pintu puasa yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Coba adik-adik, ada yang tahu nggak nama-nama puasa selain puasa Ramadan? Coba, siapa Puasa yang Daud. bisa? Puasa Daud, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, terus iya, apalagi? Udah, puasa Arafah udah. Puasa Ramadan tadi udah. Puasa Yaumul Bid. Ya. Terus puasa Asyura, pinter. Apalagi? Ada yang tahu nggak? Puasa Arafah. Tadi udah puasa Arafah. Puasa Rajab. Puasa Rajab. Ya, puasa sunnah ya pokoknya adik-adik ya, puasa Daud. Puasa Syawal tuh. Kalian nggak sebutin puasa Syawal tuh kan habis Ramadan, habis Lebaran, puasa lagi seminggu di bulan Syawal. Tuh adik-adik. Iya, tadi sudah ya. Nah, sekarang adik-adik dinonaktifkan kembali mikrofonnya ya. Sajidah dimatikan dulu mikrofonnya. Terima kasih. Inilah 4 nama pintu surga yang disepakati oleh para ulama. Jadi 4-4-nya adik-adik ini para ulama udah sepakat bahwa ada nih pintu surga ini namanya. Ada dalilnya. Nah, adapun sisanya adik-adik ada perbedaan pendapat. Jadi sekarang udah ada 4. Sisanya berarti berapa adik-adik? Sisanya ada 4 lagi. Nah, ini udah Kak Vicky pilihin adik-adik ya. Kak Vicky udah baca, sudah memilih berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Nah, adik-adik, yang kelima ada yang namanya babul kaziminal ghaidh. Apa tuh Kak Vicky? Pintu menahan marah. Pintu menahan marah. Berarti yang masuk ke situ orang yang suka marah-marah. Iya, yang suka teriak-teriak itu kalau marah-marah. Enggak, adik-adik. Yang pintu ini khusus dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Misalkan adik kita bikin jengkel, ya. Adik kita bikin jengkel. Adik kita bikin kita marah. Ya, adik-adik ya. Nah, tapi kita ingat, ada pintu surga yang namanya pintu kaziminal ghaidh.
pintu menahan amarah. Aku mau diem aja. Aku nggak mau marah. Aku maunya nanti masuk surga pintu menahan amarah. Biar aku nanti bisa masuk pintu situ. Gitu adik-adik. Tuh bisa adik-adik. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taghdab walakal jannah. Tuh adik-adik ya. Apa tadi hadisnya? La taghdab walakal jannah. Artinya ada yang tahu nggak artinya apa? Janganlah marah, maka bagimu surga. Tuh adik-adik ya. Lalu pintu yang kelima, babul aiman. Pintu yang paling kanan. Jadi Kak Vicky pintunya berjejer gitu Kak Vicky. Ada banyak kan ya. Jadi berjejer. Iya adik-adik. Pintu yang paling kanan. Pintu yang paling kanan ini yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Kak Vicky, tawakal itu apa? Tawakal itu adik-adik adalah orang yang imannya tinggi, takwanya tinggi kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Contohnya tawakal itu apa? Besok mau ujian matematika, ya kan? Malamnya belajar. Belajar. Sungguh-sungguh belajarnya. Nah, besok berangkat sekolah, habis sholat subuh, doa. Ya Allah, hari ini aku ujian yang paling mudah pelajarannya, ya Allah. Pelajaran matematika, ya Allah. Pelajarannya gampang banget, ya Allah. Berikan aku kemudahan dong, ya Allah. Biar aku bisa ngerjain soal matematikanya. Nah, udah doa tuh adik-adiknya. Nah, udah doa tuh. Sampai sekolah, ya, berusaha terbaik, terus kita pasrahkan sama Allah. Nah, orang yang tawakal itu adalah nggak nyontek. Nggak nyontek. Misalkan temennya lagi ngerjain serius banget. Kita tahu teman kita tuh pinter nih. Teman kita itu kan jago matematika. Kita nggak nanya sama dia. Nomor itu apa? Jawabannya. Nggak nanya kayak gitu adik-adik. Ya, itu namanya orang tawakal. Nah, kalian bisa praktekin besok yang ujian. Mudah-mudahan nanti bisa masuk surga dari babul aiman. Kemudian yang ketujuh, babur radin, yaitu pintu ridho. Yang dimasuki oleh orang-orang yang sabar. Tapi sabarnya itu tingkatan tinggi adik-adik. Tingkat yang lebih tinggi ketimbang tingkatan sabar. Yaitu tingkat ridho. Ridho itu adalah pasrah. Misalkan, ya, ada orang lagi naik sepeda sama teman-temannya, ngegoes, ya, tiba-tiba parkir di suatu tempat, adik-adik. Di suatu tempat, dia main sama teman-temannya, jajan, pas balik lagi, sepedanya hilang. Udah mana sepedanya baru, rodanya roda 3, roda 3, ya. Sepedanya sepeda baru, mahal. Ketika dia kehilangan sepedanya, dia pasrah sama Allah. Ya, sepeda aku hilang ya, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah ganti yang lebih baik. Dia nggak marah-marah. Dia nggak nangis. Sepedaku hilang. Nggak nangis gitu. Ya, dia pasrah sama Allah. Ya udah. Padahal dia mau nangis, tapi dia tahan. Dia sabar. Ya, dia ridho sama Allah. Begitu adik-adik ya. Tapi jangan juga kita ngarepin benda kita hilang ya, harta kita hilang. Jangan. Atau jangan juga kita berharap kita dikasih ujian sama Allah. Nggak boleh adik-adik. Kan Kak Vicky katanya biar bisa masuk pintu ridho.
ya kita harus diuji lah. Aku mau minta ujian sama Allah, nggak boleh. Ya kita justru kita berlindung dari berbagai macam ujian, terutama ujian agama. Ya, emang ada Kak Vicky orang yang diuji agamanya? Banyak adik-adik. Contohnya, orang yang nggak mau sholat, orang yang malas sholat, orang yang nggak pernah ke masjid, sholatnya di rumah aja. Padahal laki-laki, ya, itu dia dapat cobaan tuh agamanya. Ya, terus apa? Suka ngebully temen, ya ngata-ngatain temen lah, menghina teman lah, ya, suka menyiksa binatang, semut lagi lewat, lagi enak-enak semut tut, tiba-tiba dipencet, ya Allah, semut nggak salah apa-apa dipencet. Terus apa lagi? Ada kucing lewat ditendang. Nah, itu ujian terhadap agamanya. Nah, adik-adik ya, kita berlindung tuh dari ujian agama kita. Kemudian, adik-adik, yang terakhir, babut taubah. Pintu taubat yang dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuha. Kak Fikri, taubat tuh apa sih? Taubat itu adalah adik-adik, kalau kita habis berbuat dosa sama Allah, misalkan kita habis berantem sama adik, habis berantem sama kakak, habis berantem sama temen, habis marahin umi, marahin ayah, marahin ibu, ya, marahin guru. Emang ada Kak Vicky murid marahin guru? Ya banyak adik-adik sekarang. Zaman sekarang mah murid-murid itu, ya Allah, gurunya diomelin sama muridnya. Tapi alhamdulillah Kak Vicky nggak pernah diomelin sama murid Kak Vicky. Soalnya murid-murid Kak Vicky baik-baik adik-adik ya. Nah adik-adik, misalkan kita habis berbuat kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita minta maaf dulu sama orangnya. Minta maaf dulu sama Umi, minta maaf sama Abi, minta maaf sama kakak, minta maaf sama adik, minta maaf sama temen, minta maaf sama guru kita, ya. Terus kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ampuni aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku nggak mau lagi ngulanginnya, aku nggak mau lagi melakukan dosa ini ya Allah, gitu, ya. Atau misalkan lagi main game online, seru banget. Tiba-tiba ngomong kotor, ngomong jelek, ya, bahasa kebun binatang, bahasa binatang dikeluarkan, menghina teman, astagfirullah. Lalu dia istighfar, astagfirullah, ya Allah, mulut aku jelek, ya Allah. Mulut aku habis ngomong kotor, ya Allah. Istighfar, astagfirullah. Janji, ya Allah. Aku taubat, ya Allah. Aku nggak mau lagi ngomong kotor, ya Allah. Nah, itulah orang-orang yang tahu taubat. Ya. Nah, adik-adik orang yang gemar bertaubat itu biasanya dia tuh tahu kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, kalau misalkan kita habis berbuat salah, jangan ragu untuk apa? Jangan ragu untuk memohon apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, total tadi ada berapa? Ada 8 ya. Kita ulangi lagi ya. Ada babus sholah, pintu sholat. Yang kedua, babul jihad, pintu jihad. Yang ketiga, babus sadaqah, pintu sedekah. Yang keempat, babur rayyan atau babus siyam, pintu puasa. Yang kelima, babul kadhimin al-ghaidha, pintu menahan amarah. Ya. Yang keenam, babul aiman, pintu yang paling kanan. Yang ketujuh, babur radin, yaitu pintu ridho. Ya, pintunya orang-orang yang sabarnya tingkat tinggi. Yang kedelapan, babut taubah, pintu
pintu taubat. Nah, adik-adik rahimakumullah, karena sebentar lagi kita masuk waktu Isya, mungkin untuk kajian kita pada tema kali ini kita cukupkan dulu. Sampai di sini adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Kak Vicky persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Yang mau nanya, sebutkan namanya, dari mana asalnya. Tidak ada yang mau nanya? Alhamdulillah kalau tidak ada yang mau bertanya adik-adik ya. Baik, adik-adik untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya kajiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada petang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, adik-adik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.